di Kejadian 32 ayat 28 sangat jelas. Namamu tidak lagi disebut Yakub, tapi Israel. Dipertegas Kejadian 35 ayat 10. Namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel. Ya, tapi masih juga manggilnya Yakub. Ini gimana sih? Coba silakan terangkan. Ya, itu kan Allah Israel. Apakah Allah Israel itu Allahnya Muhammad juga? Kok ke situ sih larinya? Ini nggak nyambung deh. Kok ke situ larinya? Kita Tuhan dulu. Enggak bisa, enggak Ya, bisa. Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya tanyakan, kan sudah saya jawab. Kalau ini yang tertulis di sini ini bukan. Ya, karena tidak mungkin Tuhan saya itu ngibul. Ini kan ngibul nih Tuhanmu nih di sini nih. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, tidak lagi disebut Yakub. 35, Kejadian 35 ayat 10. Nih. Ya, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Kejadian 46. Coba ayat 2. Bentar. Kejadian 46 ayat 2. 46 ayat 2. Ya, berfirmanlah Allah kepada Israel dan penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Kok dipanggil Yakub lagi? Katanya udah dirubah namanya Israel. Coba silakan. Jangan kemana-mana. Ya, kita luruskan dulu biar enak kuliahnya ini. Jadi itu menurut Pak Sugi itu yang ngomong itu siapa? Itu Allah, setan, jin atau siapa? Ya tidak mungkin Tuhan lah. Kalau Tuhan tidak mungkin ngibul. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Berarti iblis itu karena dusta dia. Berarti itu bukan, yang ngomong itu bukan Allah. Bukan. Siapa yang bilang itu Allah? Terus kalau itu bukan Allah, yang ngomong itu siapa? Iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Loh, kok lari ke perjanjian baru yang ini? Lah iya, kata Yesus yang berdusta itu iblis. Kalau kamu tanya kepada saya itu gampang. Nggak usah masuk ke perjanjian baru dulu. Saya menjawab ada dasarnya. Kata Yesus, ya kalau dia itu berdusta itu iblis. Anda tanya yang ngomong di situ siapa? Iblis, karena dia dusta. Nah sekarang Cuma putus nyambung. Ada luka nggak? Ada. Ini luka tak terima tadi. Nah ini luka masuk. Aduh, sang Nabi. Halo brother. Oh ya, pun ketemu lagi kita di sini. Wah ini mantap nih. Tes. Open mic. Open mic gak? Halo, lu gak? Cek dulu. Oh. Kedengaran nggak suara?
Wis, Kedengaran, lancar. mantap, mantap, mantap. Kedengaran? Halo, halo. Bagus gak? Kenceng. Bagus, suaramu bagus. Cakep, kenceng suaranya. Suaranya kenceng. Nah, dari mana aja, Kak? Halo, lu Kak, open mic dong. Katanya si Andi mau ketemu sama gua, jadi nggak si Andi? Kamu di Halo. Jakarta? Jadi, Kamu di Jakarta sekarang, Kak? ketuan sama kita ya, sama aku aja gak? Sama aku nanti Mas. Udah lama, udah sebulan. Oh, udah Sama Mas sebulan Andi di nih. sono. Oh, Di Tangerang kan dia sekarang nih. di mana? Di mana? Kak? Di Tangerang. Tangerang mana? Di mana? Di mana? Enggak. Kamu di Tangerang kan? Saya Bekasi. Oh, di Bekasinya. Bekasi saya. Bekasi. Deket lah sama Bang Andi ini berarti. Gak jauh-jauh amat. Dia kan di Jakarta Timur. Deket lah kalau sama Bekasi. Gimana kak? Ini apa nih yang mau disampaikan ini? Kan ini nih. Ntar aneh itu kan dulu. Kan ini lihat fenomena nih kak. Jadi fenomenanya itu ketika kamu harus menyampaikan pandangan kamu tentang Ya silakan aja. Ada yang mau bertanya atau apa gitu. Aneh kak, tanya. Jadi ketika kamu menyampaikan pandangan kamu tentang dalam tanda kutip tentang firman atau wahyu yang kamu terima, itu kenapa justru dari pihak Muslim yang banyak support kamu? Iya. Tapi kenapa kok dari internal kekristenan sendiri ini kok malah kan resistensi, bahkan mereka menghujat kamu? Itu kenapa gak? Alasannya, fenomena apa ini? Seperti kok ada fenomena sampai seperti ini? Apakah karena kalau dinaskan di Alkitab kan ada bahwasanya anti Kristus itu justru muncul dari internal kekristenan sendiri. Apakah fenomena itu yang sedang terjadi gak? Silakan gak. Suaranya jelas ya. Kalau tanya dengan lugah itu Iya. sedikit-sedikit aja. Ya, memang Jangan panjang-panjang. Nggak Ya denger udah, dia udah tuh. paham sih. Dengan silakan, silakan. Biasanya lancar nih apanya suaranya nih. Agak Bagus kok kak, putus-putus. suara lancar. Suara lancar kak, bagus. Kita terima bagus suara. Iya. Oh bagus ya. Jadi ya memang iblis itu dia masuk ke segala jenis kehidupan. Artinya ke berbagai agama dia masuk. Baik ke Kristen pun dia merusak di dalam. Tujuan iblis rusak Kristenan itu. Ya, untunglah kalau sudah ada nabi dan nggak ada nabi kan jadi terpecah jadi dua kubu. Nah itulah tujuan iblis. Memang merusak Kristen sendiri. Makanya kan itu kan yang sudah pada ribut kan si Mikana ribut sama apa mereka ribut ya karena memang sibuk untuk bersatu ya. Yuk bersatu, yuk memberitakan Injil, bersatu untuk membawa jiwa-jiwa. Ya gua juga tidak apa ya, mungkin proses ya, mungkin kan gua berharap sih, karena gua lihat sudah banyak juga yang bergabung, jadi ke perdebatan itu hanya mungkin babak penyisihan aja sih. Akan banyak juga yang bergabung dengan gua, dengan Tuhan maksudnya. Tetapi ada juga orang yang tetap berseberangan karena kan Tuhan berkata lebarlah pintu jalan menuju kebinasaan. Jadi ya memang kebinasaan itu lebar pintunya, banyak banget orang yang masuk ke sana. Justru yang masuk surga itu sedikit. Jadi jangan kita merasa yang masuk surga tuh rame banget, berlimpah-limpah, enggak gitu. Jadi yang masuk surga itu tetap gitu. Jadi yang masuk surga itu tetap
Makanya kan setiap kali orang Kristen gua ngaku nabi kan kenapa selalu harus marah? Marah luar biasa. Kan orang ngaku nabi kan sebenarnya nggak ada salahnya. Kecuali orang ngaku Tuhan. Nah itu dia, ngaku Tuhan nggak boleh karena gua bukan pencipta. Tapi kalau ngaku nabi ya hanya sebatas tugas dari Tuhan, itu justru sangat wajar. Menerima wahyu nabi, mengajar wahyu namanya guru. Ya kan sama aja. Levelnya sama gitu loh. Guru sama nabi itu jabatannya tetap sama-sama jabatan manusia sama aja. Jadi nggak ada yang perlu diributin sebenarnya. Tapi kalau mereka ribut itu karena mereka takut. Karena mereka sebagai Protestan mereka tidak mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tidak berbahasa roh, tidak ada kehidupan. Ya, itu yang membuat mereka marah luar biasa. Seperti itu. Kan fenomenanya banyak yang ketika kamu mendeklar atau mendeklarasikan bahwa kamu adalah nabi yang memang dipilih dan diutus oleh Tuhan, justru yang ada mereka bukannya menerima kan, tapi justru menghujat, memaki dan semacamnya. Padahal sebenarnya kan kalau dalam Bible itu nabi itu harus ada kan, nggak sepanjang masa. Artinya, dan itu juga bukan hanya dari Bani Israel, bukan dari Bani Israel aja. Karena butuh. Itu kenapa nggak? Mereka nabi itu dibutuhkan setiap ya. saat. Nah pertanyaannya kenapa kok mereka nggak paham hal itu, Gak? Apakah mereka nggak pernah membaca Bible-nya, Gak? Gimana, Gak? Yang penulisan kitab begini, penulisan kitab yang harus berakhir. Karena kalau penulisan kitab ditulis terus, maka akan ada berjuta-juta jilid. Penulisan kitab perlu berakhir, tapi kalau nabi tidak berakhir. Kadang-kadang kita menyatukan nabi harus identik dengan membawa kitab suci, sehingga dia mengatakan, lo nabi ajaran apa yang lo bawa? Bukan, nabi itu bukan membawa ajaran, hanya Tuhan ngomong setiap hari. Oke, assalamualaikum. Tuhan juga mengasih tahu rencana-rencana ke depan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah disampaikan oleh Nabi. Host izin sebentar cuma informasi Bang Handi, dibutuhin Bang Handi. Pak Bima lagi dihina-hina itu Bang Handi. Yuk ikut gue yuk. Di komannya lu ikutin aja M3, ICOG, ikutin aja. Thank you host. Assalamualaikum. Oke, siap-siap. Bang Handi lagi boker tadi, Mas Mbak Unggul. Nanti kita beritahu. Ya. Oke, lanjut. Silakan lanjutkan lu, Gak. Monggo. Silakan, Gak, lanjut, Gak. Ya, penulisan kitab suci memang harus berhenti. Bukannya Nabi yang berhenti, tapi karena kita menghentikan Nabi dengan penulisan kitab suci, ya kita paksa. Nabi itu bukan hanya membawa kitab suci, dia juga membawa pesan Tuhan ke sehari-harian kita. Gitu. Misalnya kita mau ke Amerika, perlu ada nubuatan. Jangan ke Amerika karena akan terjadi badai. Perlu ada suara Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi Nabi itu nggak boleh berhenti. Yang berhenti itu adalah penulisan kitab suci. Benar. Kita nggak perlu tiap hari sepanjang masa. Cukup apa menjadi Tuhan, itulah yang menjadi dasar. Yang itu adalah penulisan kitab suci, bukan Nabi. Begitu. Karena Nabi akan tetap dibutuhkan untuk apa? Untuk bernubuat. Untuk menyampaikan tuntunan. Tuntunan sama kitab suci beda loh. Kalau kita jangan berzina. Itu tapi kalau obrolan Tuhan sehari-hari kepada kita Tuhan ngobrol, ya jangan kamu jangan terlalu banyak berdebat. Kan perlu suara Tuhan kita setiap hari. Tuntunan Tuhan itu perlu.
Nah, tuntunan itulah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi, Nabi itu tugasnya tidak hanya menulis kitab, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam kesehari-harian kita. Kita butuh Tuhan setiap hari. Butuh kita Tuhan setiap hari. Makanya perlu Nabi. Nah, jadi banyak enggak adanya Nabi kan tentu menjadi persaingan nih bagi para pendeta gembala. Wah, mantap. Karena menjadi saingan, nanti juga ujung-ujungnya duit. Akhirnya gembala ini karena pendeta aja yang gitu. Bang Luga, suaranya putus-putus, Bang Luga. Ya. Dobling Bang Panji. Gini jadi ternyata kalau dari kesimpulan yang Ani tarik nih dari penjelasan dan statement kamu, berarti apakah penolakan terhadap kenabian termasuk kenabian kamu itu salah satu motivasinya adalah motivasi duniawi? Agar apa? Karena merasa yang tadinya mungkin pemuka agama, entah pastor, entah pendeta atau apapun merasa tersaingi. Apa itu Kak? Salah satu motivasinya. Silakan Kak. Betul, karena sistem kepemimpinan itu diatur oleh para pendeta ini, diatur kepemimpinan. Seakan-akan pendeta itu timbul lagi nasihat dari Tuhan melalui seorang nabi. Jadi dia membuat suatu aturan. Aturan ini nanti dibakukan sangat tinggi. Nah, jadi karena pendeta ini punya karisma sehingga dia bisa memampukan jemaatnya mengikuti secara membabi buta gitu loh. Dia jemaatnya ini sangat menghormati para pendeta-pendeta ini karena ada gedung kan, ada tempat. Kalau Nabi kan dia punya gedung sehingga dia punya kalau pendeta kan punya gedung dia. Nah, gedungnya inilah yang membuat jemaat ini berani memaki-maki Nabi. Gedung yang dibangun oleh pendeta ini atau orang oleh ini. Jadi ini yang dibutuhkan adalah pengajaran pendeta yang sudah dicampur. Bagus gak ini gak? Ya. Begitu. Jadi sebenarnya kamu lihat, iya. Ini bentar, saya ini silakan sampai kapanpun karena kebenaran itu akan tetap. Ada teman dari kekristenan nih kelihatannya. Ya, Bang Panggih siapa ini? Panggih Simamora. Bukan Simamora. Oh ya, maaf tulisannya kecil, saya pakai HP-nya, pakai device-nya berupa HP. Sore Bang, mungkin ada mau interaksi, ada yang mau disampaikan pada Bang Luga, silakan Bang. Nah, iya. Shalom Pak Luga. Shalom. Shalom. Iya. Kebetulan saya juga gembala pendeta Pak Luga, jadi kadang hal-hal yang disampaikan Pak Luga memang ya boleh kita katakan tidak semua, pastinya ada yang mereka yang selalu ya pikiran yang aneh-aneh selaku gembala sidang atau selaku pendeta. Ya pikiran yang aneh-aneh selaku mungkin kalau Pak Luga sama saya pengajarannya sebenarnya dalam hal pengajaran penyampaian firman Tuhan menjauhi adat istiadat. Kebetulan Bapak rohani saya mungkin Bapak kenal nggak Pak Johnson Sintonga, Pak Luga, GDI Batam, Pak Johnson Slitonga. Putus-putus Pak, diulang Pak, putus-putus. Iya, mungkin Pak Luga kenal. Johnson Slitonga siapa itu Pak? Johnson
Slitonga itu yang kalau di Sumatera Johnson Slitonga yang Blok M bukan? bukan, yang di Batam. Oh, di Sumatera ya. GBI Alfa Omega. Oh, yang Oke. Kalau masalah pengajaran mungkin Iya, Pak. Lanjut, Pak. Iya, jadi memang ada benarnya yang disampaikan Pak Muda, tetapi itu hanya sebagian kecil. Kita juga tidak menyangkal. Jadi yang merasa berkuasa atas apa yang mereka miliki, padahal itu kan penggembalaan, pelayanan itu milik Tuhan. Iya Pak Luga. Dengar Pak Luga? Iya. Oke. Pelayanan itu milik Tuhan. Dengar Pak, silakan terus Pak. Silakan. Kabar GBI ya Pak ya, dari gereja Bethel Indonesia ya Pak ya. Pas ini kita ngomong nih dari gereja Bethel ini. Ini perwakilan karismatik lah. Iya. Jadi kenapa putus-putus ya suaranya? Iya Kak, sinyalmu kelihatannya agak terganggu. Kalau Pak ini Pak Panggi bagus kok suaranya, kita tangkap. Iya. Pak Panggi bagus kok suaranya. Oh gitu, oke lah. Oke, biar saya lanjutkan. Karena memang di sebagian Pak, lanjutkan kalau mau dilanjutkan. Ya, di sebagian gembala dan pendeta itu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi dirinya ketika dia mempunyai gedung ya dan jemaat, padahal itu semua ya kasih karunia Tuhan. Lagi sekarang akhir zaman ini ya itu bisa kita lihat banyak yang sudah merasa bahwa pelayanan itu milik pribadi, milik sendiri, bukan milik Tuhan. Gitu. Ya mungkin itu saja yang mau saya sampaikan untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak Luga. Iya. Silakan nggak tanggapannya dari Pak Simamora? Pak Simamora dari GI. Iya, Pak Simamora dari GI. Tapi kalau Pak Sekolah Tinggi Teologi Bethel Tamburan yang ada di Jakarta itu masih menjadi dua. Bapak dari ST kan? Sekolah Teologi kan? Iya, dan suara saya monitor masih meskipun agak delay dengar. Silakan nggak, terusin nggak? Halo. Aduh. Suaranya Luga nih. Suaramu nggak kondusif gak? Device-nya apa? Colokan itunya mungkin, apa? Headsetnya mungkin kelihatannya Pak. Iya. Oke, udah jelas ya. Sudah jelas ya. Mantap. Oke. Jadi gini Pak, dari gereja Bethel Indonesia yang dalam kurung karismatik itu juga silah menjadi banyak hal belah. Pertama, Kristen Protestan dengan karismatik terbelah kan menjadi dua kan. Nah, di dalam Protestan di dalam karismatik sendiri namanya GBI belah lagi menjadi dua. Nah, banyak orang bergereja di GBI tetapi tidak mengikuti aturan karismatik.
GBI pun numpang di karismat nih ya. Dia menumpang, dia punya sinode di karismat. Sementara karismat itu bangkitnya itu pertama-tama dari keberhanian di Wales. Jadi mau nggak mau kita juga harus berkiblat ke Amerika, ya, Amerika, kebangunan rohani di Wales itu, di Azusa Street itu. Nah, kebangunan rohani ini memiliki konsep ajaran sendiri sehingga mereka membuka sekolah teologi sendiri, ya. Mereka membuka sekolah teologi sendiri yang disebut dengan Universitas Oral Roberts. Nah, jadi standar ajaran itu adalah Universitas Oral Roberts. Nah, sementara gereja-gereja di Indonesia, walaupun mereka sudah bergabung dengan karismatik, tetapi ajaran mereka memakai ajaran sekolah teologi yang ada seperti STT Nomenten, STT Reform, STT Protestan yang lain. Ya, banyak sudah kasih, tapi rohnya ya, hatinya masih Protestan. Nah, ini jadi kadang-kadang jadi masalah, Pak. Banyak di karismatik, kalau kata kasarnya, beraknya di karismatik, makanya di Protestan. Nah, kalau ingin kita pin kayak gini, ya kan sesuai dengan standar karismatik, yaitu Oral Roberts University yang ada di Amerika. Itu dia. Tapi kadang-kadang walaupun sudah berada di GBI, tekanan-tekanan, kan mereka kan kadang-kadang juga pendeta-pendeta di GBI kan kuliahnya juga kadang-kadang di STT-nya Protestan. Ngambil S1 di Protestan, ngambil S2 di Protestan, khotbahnya di GBI. Nah, ini nih bahaya ini, Pak. Gitu. Ngambil S2 di Protestan, dia menggembalakan kerjanya di GBI, di karismatik kerjanya. Sekolahnya di Protestan, kerjanya di karismatik, sehingga pada waktu kita mengajarkan ajaran karismatik, dia bilang, "Oh, kau salah kau katanya. Aku GBI nggak kayak kau, nggak ada nabi di GBI." Ah, gitu. Jadi yang salah adalah dia kuliahnya salah. Nah, ini salah kuliah nih. Harusnya kuliahnya di Oral Roberts, Bu. Bukan di Nomenten ataupun di kuliah di STT Petamburan. Makanya STT masih dikuasai orang-orang Protestan. Makanya Pak Niko memisahkan diri dari STT Petamburan. Dia bikin sendiri KOM 200 itu yang berkiblat dengan Sekolah Tinggi Teologi Oral Roberts University. Itulah sekolah tinggi teologi yang benar. Kita gimana Pak? Silakan tanggapi sedikit. Ya. Silakan ditanggapi Pak Simamora. Oke. Ya betul. Silakan tanggapi. Iya. Memang di zaman sekarang ini ada banyak hal-hal seperti itu yang disampaikan Pak Buan. Mereka tamatan S1, S2 dari Protestan, tapi mereka pelayanan di karismatik atau Pentakosta, sehingga boleh saya katakan, jangankan jemaatnya bertobat, pendetanya belum tentu bertobat, itu belum tentu hidup baru, lepas dari kedagingan. Ya, jadi hanya mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan atau dipakai Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata sangat jelas, ketika mereka jangankan menjadi hamba Tuhan, ketika mereka menjadi seorang diaken, mereka harus hidup. Jadi hal-hal seperti ini memang banyak terjadi saat ini di kalangan kita. Hanya saja memang itu semua sudah itu semua tanda-tanda bahwasanya ada yang pertama padi, gandum, ada lalang. Ya, ada gandum, ada lalang. Ya. Ketika nanti saat musim panen, disitulah akan dipisah mana gandum, mana ilalang itu. Hanya merasa ya mereka sama-sama berdampingan tumbuh, hidup bersama-sama dengan tumbuh, bahkan berbuah.
Tapi buah yang lain, buah yang dikehendaki Tuhan dengan buah yang tidak dikehendaki Tuhan. Buah yang dikehendaki Tuhan pastinya akan disimpan dengan baik. Tetapi buah yang tidak dikehendaki Tuhan itu akan masuk dalam proses pembakaran. Itu. Jadi memang itu sudah terlebih dahulu disampaikan lewat pengajaran Tuhan Yesus bahwa ya dalam kehidupan kekristenan itu memang seperti itu. Ada yang bertobat, ada yang tidak. Ada yang lepas dari tradisi, ada yang tidak. Bahkan karismatik. Sebanyak itu gereja-gereja karismatik, bahkan boleh saya sinode. Tetapi di sini pun tidak bisa kita paksakan di dalam satu sinode mereka lepas dari tradisi dan mereka hidup dalam tradisi. Hanya kita yang mau lepas dari tradisi, yang mau semakin giat melakukan kehendak Tuhan, yang mau semakin giat menjauhkan diri dari dari pengaruh-pengaruh dunia ini, dari perbuatan-perbuatan dunia ini, sebab kita sudah berbeda, bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita sudah diubah oleh Tuhan menjadi manusia baru, manusia yang mau dipakai oleh Tuhan untuk yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadi manusia baru yang berbuah, yang bertobat dan berbuah. Tuh. Jadi ya tidak terpungkiri memang dalam situasi seperti ini, apalagi ini kita hidup di dalam akhir zaman, semakin banyak pengajaran-pengajaran yang kita lihat yang tidak lagi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan ajaran apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka mengajarkan apa yang ada di dalam doktrin organisasi mereka. Mereka tidak mengajarkan lagi 100% kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mengajarkan 100% kebenaran firman Tuhan, tentunya mereka akan mengajar jemaat itu hidup untuk kudus. Ia akan mengajar jemaat itu hidup untuk kudus, tidak, tetapi hidup tergantung kepada Tuhan. Oke, bentar. Oke. Ini ada yang menarik. Bentar Kak, ada statement menarik ya dari Pak Simamora sama Luga. Jadi apalagi ketika tadi mengatakan memisahkan antara gandum dengan ilalang. Apakah selain dari pengajaran karismatik ini ada sesuatu yang dirasa kurang tepat atau menyimpang sehingga itu tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan? Kalau ada, itu seperti apa contohnya? Mungkin boleh dijelaskan di sini. Terima kasih. Kita lihat ya perkembangan karismatik dengan konser-konser akbar, inilah yang membuat hampir 90% gereja-gereja lama dari AKBP, Protestan itu terus karismatik karena konser itu terunggul oleh anak. Kalau kita sekarang YouTube konser gereja karismatik itu penontonnya itu tak kalahkan. Nah, kalau dikatakan kenapa anak-anak muda lebih suka gereja karismatik yang nial, ya, dari musik yang top ya. Kalau di gereja karismatik kan musiknya kan full band, itu pakai bass, perkusi, orkestra, itu lebih dahsyat memang gitu. Sementara kalau gereja-gereja lama ini memang cuma memakai organ, tret 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 tret. Ini membuat anak-anak muda lari dari gereja. Bentar Kak, maksud saya dalam hal pengajarannya. Dalam hal pengajarannya itu apanya yang dirasa menyimpang antara karismatik dengan denom lain, itu apanya yang dirasa menyimpang? Iya, nanti akan ke situ. Perlu dulu kita ketahui kan perbedaan karismatik dengan gereja lama itu memang musik yang sangat ya. Musik gereja lama cuma memakai organ. Sementara karismatik gereja super modern, memakai alat musik. Nah,
Tentu kegerakan revolusi gereja akhir zaman yang akan berdiri itu juga mereka punya belajar sendiri yang dia orang Roberts yang terkenal di Amerika adalah ya seperti teologi orang Roberts. Nah, sementara pada waktu gereja-gereja karismatik tersebar di Indonesia, yang tersebar adalah gereja, bukan ajarannya. Gaya-gayanya aja yang tersebar. Gereja Pentakosta makin banyak, tapi kadang-kadang ajarannya itu bukan ajaran karismatik. Ajaran karismatik itu berbahasa roh, mengusir setan, membuat mujizat-mujizat, bernubuat, mendapat penglihatan. Sementara kalau gereja-gereja lama, gereja-gereja itu tidak ada mujizat, tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan. Jadi hanya toh lo pergi ke gereja, nyanyi 2-3 lagu, pulang, udah. Hanya sebatas ngikutin ritual-ritual keagamaan saja. Demikian Katolik sama itu. Jadi gereja-gereja lama ini seperti gereja janda yang tidak punya anak. Gereja-gereja mandul, janda-janda tua yang mandul. Sementara kalau karismatik seperti cewek cantik yang punya anak yang subur, dia punya rahim. Subur dalam hal ekonomi, subur dalam hal praise and worship, pujian. Jadi dia hidup dia gereja karismatik ini. Nah, tapi banyak juga gereja-gereja Protestan ini yang pakai lagu karismatik. Kan lagu-lagu karismatik itu kan baru terus enak lagunya kan. Nah, akhirnya beberapa dari gereja Protestan ini kadang-kadang memakai lagu-lagu karismatik untuk ibadah supaya anak-anak mudanya ini tidak lari, tidak pindah gereja. Walaupun mereka memakai lagu karismatik, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran karismatik. Apa itu ajaran karismatik? Nabi harus ada sampai kiamat. Itu ajaran, salah satu ajaran intinya. Nabi harus eksis untuk menuntun umat Tuhan. Sementara ajaran Protestan, Nabi sudah berakhir di zaman Yohanes, jadi tidak ada lagi namanya pewahyuan. Nah, jadi jemaat banyak, khalayak banyak, kalau mereka ikut yang karisma benar, dengan Nabi karena juga mau maling, lagunya dimaling, gayanya diambil dimalingin, gaya karismatik ditiru, tapi ajarannya nggak diturutin, kan jatuhnya maling. Misalnya saya nyanyikan lagu Ahmad Dhani, tapi saya nggak ingin sama Ahmad Dhani, saya nggak ngikutin aturan, kan namanya maling. Gitu. Jadi saran saya kepada gereja-gereja yang menolak adanya Nabi, mulai besok jangan pakai lagu, jangan pakai lagu karismatik. Kita akan itu dengan bahasa roh. Sementara lu bilang bahasa roh dari setan. Jadi saya top mencuri lagu karismatik. Atau mungkin kita pidanakan aja atau gimana, saya juga nggak tahu gitu. Jadi jangan, kalau mau memakai lagu karismatik, ya ikutin ajaran karismatik. Ajaran karismatik adalah Nabi harus tetap ada sampai kiamat. Jadi kalau lo nggak mau mengadanya Nabi, jangan Nabi ikutin ajaran, jangan curi lah. Lo bukan laporin lo ke Kejaksaan Agung supaya dihapuskan nama lo dari muka bumi. Silakan, kira-kira begitu. Ya silakan Pak Simamora, Mas Ben. Jangan pakai lagu karismatik. Halo Ben. Iya. Maaf. Silakan Pak Simamora. Kalau menurut Pak Simamora, apa sih sebenarnya yang menyimpang dari ajaran-ajaran denom lain yang tidak sesuai dengan karismatik, dan konsekuensinya apa kalau memang menyimpang seperti itu? Silakan Pak Simamora. Salah satunya yang paling mendasar itu baptisan, Pak Luga. Yang paling mendasar baptisan. Ya, setuju. Sudah jelas-jelas. Baptisan selam.
Iya, Yesus sebagai teladan kita. Dia dibaptis umur 30 tahun itu sebagai bukti bahwa memang ya orang yang sudah mengerti, orang yang bisa dibaptis. Itu. Jadi itu sangat menyimpang di dalam gereja-gereja yang lain yang membaptis itu anak kecil. Sementara anak kecil itu jelas-jelas Tuhan Yesus mengajarkan mereka harus diserahkan kepada Tuhan agar menjadi miliknya Tuhan, kan seperti itu. Ini tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan percikan yang tidak tahu apa, yang tidak dapat merasakan apa-apa. Sementara orang yang mau dibaptis itu mereka harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru dibaptis. Itu. Atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibaptis, ya baru mereka dapat merasakan manfaat daripada baptisan itu. Karena kebanyakan orang Kristen di dalam karismatik ketika mereka dibaptis, karena ini adalah salah satu fondasi, ketika mereka dibaptis di situ mereka merasakan hadirat Tuhan itu hadir di dalam hidup mereka, awal daripada hidup kekristenan mereka. Hadirat Tuhan itu hadir dalam, bahkan mereka bisa sampai menangis seperti itu. Ya Pak Lugaya. Jadi ya kalau memang orang-orang yang sudah tidak lagi betul setuju saya. Ya, Saya kalau nyanyi orang-orang yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan atau orang Kristen yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, ya pastinya itulah yang dikatakan gandum dan ilalang itu tumbuh memang bersama, Pak. Tapi itu hasilnya beda, buahnya beda gitu. Tumbuh bersama. Cuman dari dasarnya saja sudah kelihatan. Dari dasarnya saja sudah kelihatan ketika mereka bertumbuh, mereka bersama-sama tumbuh gitu, sudah kelihatan. Apakah ini memang dasarnya ini sudah tumbuh gitu, sudah kelihatan. Apakah ini memang dasarnya ini sudah yang tidak diinginkan Tuhan? Karena benih yang diinginkan Tuhan, orang Kristen harus bertobat. Itu salah satunya. Ya, jangan makan darah. Jangan makan daging yang sudah mati terlebih dahulu, atau daging yang binatang yang dicekik. Jangan minum tuak, jangan lagi hidup seperti orang ya kerasukan ketika mereka ada di pesta-pesta. Karena kebanyakan orang Kristen apalagi ada pesta seperti orang kerasukan, Pak Lugaya, kerasukan setan. Iya, itu penyembahan berhala itu yang adat itu. Iya, saya paling benci juga. Cuman Pak Lugang belum seperti Pak Luga, belum Pak. Ini masih sekalipun saya sudah gembala Pak, tapi ya memang itu saya jelaskan dengan nada yang lembut. Karena terkadang seharusnya saya buat perbandingan ketika di pesta begini tingkah lakumu, ketika di gereja tingkah lakumu, itu saya buat suatu perbandingan. Itu. Jadi ya itulah ya GCC. Jadi dari dasarnya saja itu sudah ada perbedaan antara karismatik dan lain. Oke, itu saja. Oke, berarti kalau yang saya cerna nih, apakah bentar, ini saya kasih prolog bentar. Apakah ini artinya pengajaran mereka ini sebenarnya tidak murni bersumber dari pengajaran Tuhan? Silakan Luga sama Pak Simamora bergantian. Luga dulu, silakan Kak. Nah, di sini kan ada Pak Simamora yang notabene orang GBI resmi lah, dia gembala ya. Jadi kan kadang-kadang orang minta orang luar sana menganggap ini ngajar sendiri. Nah, di sini ada Pak Pendeta nih ya, yang udah artinya di seorang gembala, dia juga memang pendeta di salah satu gereja GBI. Dan benar apa yang saya ajarkan itu adalah ajaran kritik sebenarnya. Kalau GBI masih bisa dipilah. Karena GBI dia kuliahnya di Protestan, tapi dia kerjanya di GBI.
Nah, makanya banyak juga orang-orang gini yang kontra dengan saya. Tapi kalau dia karismatik murni, karismatik berasal dari mana sih? Sejarah karismatik itu berasal dari Azusa Street, kebangunan rohani di Wales. Dari situlah pertama-tama adanya ada kegerakan akhir zaman, bahasa roh nubuatan gitu. Nah, di Amerika, ada namanya kampus estetik orang yang memang murni aja karismatik. Jadi dia punya estetik sendiri, dia punya kurikulum sendiri dalam mengajar umat Tuhan. Nah, sementara sekolah tinggi teologi Protestan juga berhamburan, berjibun di Indonesia ini. Hanya pendeta kalau dia sudah lulus sekolah teologi ya, misalnya dari gereja. Nah, dia kalau di GBI khususnya pendeta Niko ya, itu diwajibkan dia ikut KOM. Karena kenapa? Untuk ajaran-ajaran lamanya. Itu bertugas untuk para pendeta yang masih punya doktrin-doktrin lama, itu harus dibersihkan supaya murni dia ajarannya. Ada juga pendeta-pendeta yang sudah di GBI, dia tidak memahami hal ini. Dia masih ngikutin karena dia lulusan dari Estetenomensat, estetiknya HBP. Ya dia memaksakan ajarannya di HBP. Contoh, pendeta dokter menghapus segala. Dia lulusan dari RIM, tapi dia khotbah di GBI. Sehingga ajarannya pada waktu dengan pengajar murni karismatik, itu nabi-nabi Tuhan, dia ribut, bertentangan, gitu loh. Nah, kadang-kadang banyak orang mengatakan, oh, benci oleh temannya Kristen sendiri. Bukan. Saya tidak dibenci oleh teman saya Kristen sendiri. Tidak. Saya dibenci oleh guru-guru dari Protestan. Kenapa guru-guru Protestan membenci saya? Karena saya ini adalah rasul, nabi, dan penginjil karismatik. Ya, rasul dan penginjil dari karismatik. Jadi pengajar dasar karismatik itu saya. Pengajar dasar-dasarnya itu saya. Gitu loh. Nah, saya bergabung di Oral Robert International kampus STT Oral Robert. Saya bergabung dengan Bill Wilson, rektor dari Sekolah Tinggi Oral Roberts, itu mengadakan seminar 21 dan juga dihadiri oleh Ketua Sinode Aras 5 Nasional. Hadir Eporus HKBP Simarmata, hadir Nusremas, Ketua PGLLI. Ya, saya ngobrol sama mereka tuh, Nusremas. Saya juga ngobrol Ketua PG Andreas Iwangu. Jadi ketua-ketua sinode di Indonesia pun hadir di Empower 21 yang mengajarkan ajaran dasar karismatik. Hadir juga Ahamande, founder di Pentakosta di Indonesia. Ya, hadir juga Daniel Biantoro, Orthodox Indonesia. Diajarkan waktu itu tentang ajaran dasar karismatik, yaitu dari seminar Oral Robert, Sekolah Tinggi Oral Robert dari Rika. Saya hadir di situ ya. Jadi makanya saya tahu ajaran ini ternyata begini. Selama ini saya kan karena berasal dari gereja lama, jadi saya tidak sesuai ajaran saya dengan ajaran karismatik. Makanya saya perbaharui, oh ternyata begini. Saya ikut KOM 100 di GBI-nya Pendeta Niko, itu ada namanya KOM 200, KOM 100, KOM 400. Kalau tamat dari KOM ini sudah memenuhi standar dari sarjana teologi S1. Ya. Jadi saya mengikuti itu dari YouTube atau pertemuan langsung. Nah, jadi perlunya kita perlu kuat dalam pengajaran, jangan kebaktian pulang, harus mau ikut pemuritan. Nah, kadang nih domba-domba ini seperti kambing, dia nggak mau mendengar suara gurunya. Jadi Anda yang ada di live chat, domba, harus rendah hati, mengikuti pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Jangan cuma kebaktian, bercinta dengan bermesra-mesraan dengan gembala. Nggak boleh juga kita bermesraan terus dengan gembala.
apa khotbah lucu-lucu gitu kan, khotbah. Kita juga perlu belajar. Nah, belajar tentang ajaran karismatik itu bukan dari gembala, tapi dari rasul dan nabi. Karena rasul dan nabi inilah yang meletakkan ajaran dasar gereja. Nah, jadi makanya setelah saya mengikuti seminar Empower 21 beberapa kali dan ngikutin sesi-sesi pengajaran dari komkomnya dari GBI Pastor Niko bergabung dengan Assembly of God, Church of God di Amerika. Itu ada lagi gereja karismatik yang memang benar-benar murni karismatik. Karena kalau Pastor Niko bergabung dengan GBI Petamburan yang dipimpin oleh Rubin Adi Abraham, kadang-kadang divisi-divisi pengajarannya masih bertentangan dengan Oral Robert International Ministry. Makanya Pak Niko menjadi menjadi salah satu pembina di Church of God yang mendukung pengajaran karismatik yang murni ke seluruh dunia. Di situ hadir juga Pastor Philip Mantova, ya, itu gembala sidang dari Surabaya, itu hadir di Orbit University, ya. Jadi artinya ya saya ini walaupun tidak sekolah teologi, tapi saya bergabung. Memang tidak sekolah teologi, tapi semua seminar-seminar karismatik dari Amerika saya ikut semuanya. Jadi saya tahu persis ajaran karismatik yang murni. Ya, jadi para pendeta dari karismatik dan pendeta Protestan, ya sorry, memang ajaran karismatik itu beda. Cara menafsirkan Alkitab berbeda. Kalau ajaran Protestan menafsirkan Alkitab bahwa Nabi udah gak boleh ada. Sementara ajaran karismatik nabi rasul itu harus ada sampai kiamat. Nah, jadi justru itu tubuh Kristus sehingga penginjilan itu cepat. Gitu. Kemarin saya bermimpi Pak Simora ya. Saya bermimpi, saya berkhotbah di depan pendeta, saya bilang, buka gereja minimal 10.000 seat dan 20.000 seat. Lalu dipertunjukkan Tuhan kepada saya gereja-gereja KBP yang cuma 100 seat, 150 orang kapasitasnya atau 200 orang. Tuhan bilang harus besar. Karena kenapa? Karena nanti akan banyak wajib yang akan datang, bahkan jutaan muslim yang akan bergabung dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi seperti itu ya. Shalom, Tuhan berkati. Oke, mantap. Ini saya pertanyaan pada Silakan. Pak Simamora ya, Pak Simamora. Seperti Anda tadi bilang bahwa salah satu yang paling elementer atau paling mendasar adalah tentang masalah baptisan ya. Kita tahu ya kalau di karismatik baptisannya baptis selam ya. Itu sebuah syarat mutlak Pak ya. Tapi kalau di Protestan atau di lain mungkin cuma baptis percik dan sebagainya. Apakah ketika orang hanya dibaptis percik atau dalam artian tidak dibaptis selam, itu berarti dia bisa terselamatkan atau seperti apa Pak? Menurut pandangan Bapak, silakan Pak. Buka dulu dalam Roma 6. Bisa ya? Bisa ya? Dibuka. Ya silakan. Silakan Bapak buka Alkitab, bacain ke kita. Silakan Bapak. Di sini jelas dikatakan dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus, Roma 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat dengan Kristus, Roma 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat. Apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan di dalam kalimat terakhir ayat yang pertama. Tentunya tidak, kan seperti itu jawabnya. Tentu tidak. Sekali-kali tidak katanya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemeliharaan Bapa, demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saya simpulkan ayat terakhir, ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, jangan kita menghambakan diri lagi, yaitu kepada dosa, karena memang ya bahwa manusia lama kita sudah disalibkan lewat baptisan itu, sudah dikuburkan lewat baptisan itu. Jadi ketika kita dibaptis itu menguburkan segala dosa-dosa lama kita. Sehingga ketika kita bangkit dari air, keluar dari air dan naik ke darat, kita sudah menjadi manusia baru. Gimana, Mas? Halo? Dan juga kalau kita lihat juga di dalam Lanjut, Pak. Iya. Iya, berantem ini. Kenapa Pak kecil suaranya ya? Apa? Padahal tampilannya Mas Lanjut. Halo? Lanjut. Jadi kalau ketika Yesus bercakap-cakap, ketika murid-murid bercakap-cakap di dalam Kisah Rasul berapa dia? Sebentar ya, agak lupa saya. Sebentar. Bahwa ketika Yohanes sebentar ya, Yohanes percakapan. Sebentar ya. Atau coba dulu yang lain biar saya cari dulu ayat-ayatnya untuk mendukung apa yang saya sampaikan. Coba yang lain nanti saya jelaskan mengenai, karena ini sangat penting ya. Coba kalau ada yang lain, coba Pak Luga dilanjutkan dulu. Apa, Pak? Coba dilanjutkan biar saya kutip dulu semua ayat-ayat mengenai baptisan, betapa pentingnya baptisan seperti yang dilakukan Yesus. Oh iya. Oke. Jadi Bapak. Yesus kan dibaptisnya umur 30 tahun, ya. Yesus dibaptis umur 30 tahun. Jangan pajago-jagoan kau dibaptis anak kecil. Baptis anak kecil itu bukan baptisan. Ya. Jadi itu sebenarnya baptisan palsu itu ya. Itu baptisan palsu. Jadi kalau kita dibaptis palsu, ya berarti kita belum dibaptis karena baptisannya baptisan palsu. Jadi karena makanya saya bingung siapa sih yang ngajarin baptis percik ini nih? Siapa yang ngajarin? Yesus aja nggak pernah ngasih contoh di baptis percik. Kau siram-siram lah, nggak ada teladan murid-murid Yesus pun tidak pernah memetik kepala orang. Ya, jadi makanya saya jadi curiga bahwa ini adalah baptisan palsu. Nah kalau baptisan palsu kemana? Seperti Pak Situmorang bilang tadi, lalang dan gandum, lalang itu akan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah ini pesan sangat mengerikan nih buat orang-orang Kristen yang belum dibaptis. Jikalau kau tidak dibaptis selam, kau adalah lalang yang akan dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Karena sebenarnya bukan cuma baptisan, ini paketan ini Pak nih. Ini paketan. Paketannya apa? Kalau sudah nggak dibaptis selam, biasanya juga nggak bisa bahasa roh. Bisa bahasa roh. Udah nggak bisa bahasa roh, nggak bisa penglihatan. Jadi dia nggak hamil-hamil gitu loh. Orang kan dinikahin hamil istrinya gitu kan. Ini enggak, udah dipilih Roh Kudus, buah-buahnya nggak ada. Ibarat kata udah dikawinin 20 tahun nggak hamil-hamil. Nah makanya mandul. Kalau Robert Sliardon mengatakan di gereja yang mandul, sudah dinikahin tapi nggak hamil-hamil. Kenapa? Buah-buah Roh Kudus itu tidak keluar dari dalam hidup mereka. Nggak bisa bahasa roh, nggak bisa bernubuat, nggak bisa dapat penglihatan, nggak ada mujizat. Ya berarti cuma satu. Berarti ini ada yang nggak beres nih. Nah, yang nggak beres itu cuma dari iblis. Nah, makanya yang belum dibaptis, baptis kau. Lalu gimana Pak Luga? Apakah kalau saya tidak dibaptis selama saya masuk neraka? Masuk kau ke neraka. Kupastikan kau masuk neraka. 100%.
Ya, jadi baptis kau, bertobat kau, maka kau akan diselamatkan. Lihat Yohanes Pembaptis. Banyak kok di zaman Yohanes Pembaptis gak mau dibaptis. Apa ujung hidup mereka? Masuk neraka. Masuk neraka. Karena kami sudah melihat di alam roh, setiap orang yang tidak dibaptis selam itu badannya penuh dengan roh-roh jahat dan setan-setan. Nah, makanya bertobatlah, dibaptis. Baptis kau ya, Cok. Yo. Ya, benar Kak. Jadi memang itu kan yang jadi pertanyaan ya, ketika ada prosesi baptis percik dan sebagainya. Padahal yang dicontohkan oleh Yesus di Bible itu kan ketika Yesus dibaptis itu di Sungai Jordan, otomatis itu baptisnya baptis selam, nggak mungkin baptis percik ada di tengah sungai, betul nggak Kak? Iya kan? Nah, ternyata kalau menurut dua narasumber kita berdua ini, ternyata jika orang belum dibaptis selam, itu sama artinya dengan tidak dibaptis. Artinya apa? Tidak ada keselamatan di dalamnya, kan seperti itu kalau yang saya tangkap. Betul kan? Betul. Ini Pak Simamora sudah menemukan dalil-dalilnya, Pak Simamora? Oke, coba saya bacakan di Kisah Para Rasul ya. Ya, silakan Bapak. Silakan. Ayat yang ke-8 dimulai. Filipus di Samaria. Filipus ini juga seorang rasul, ya. Mereka yang terbesar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, yaitu nama Yesus yang diberitakan atau Mesias. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan, seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh pembuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka tertarik pada Filipus yang memberitakan kuasa Allah dan tentang nama Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon tentu juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Ketika Rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus turun atas orang itu di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul itu karena menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dan dari kejahatanmu ini dan berdoa kepada Tuhan supaya mampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku pada Tuhan supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, masuk ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri
Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang Panjang, orang itu Bang. sedang Ini pulang. kalau panjang, Dan inti-intinya aja, Bang. ya, ini biar satu deretan. Duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, mendekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di samping yang nas. Dibacanya berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil? Ya, langsung saja Pak ya. Iya. Maka Filipus berbicara dan bertolak dari nasi itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ini, mulai dari ayat pertama tadi sampai ayat yang ke-38 sangat jelas, apalagi dalam ayat 37 dan 38. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, jadi percaya dulu yang pertama sekali, Pak. Ya, percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan dia sang juru selamat. Lalu mereka ada kalimat di sini, mereka turun. Kalau percik tidak ada kata turun di sana mungkin Pak ya. Kita pasti mengerti dan tahu tidak ada. Jayo Kak, cepetan Kak, gantian Kak. Ya oke. Mungkin itu saja ya penyampaian saya. Ya. Ya oke. Mungkin itu saja ya penyampaian saya. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Kok hilang suaranya? Ya. Yuk, kembali ke moderator. Ya, ya. Gua ya. Ya, kalau menurut lu Gak gimana? Kalau menurut lu Gak, silakan Gak. Ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Pak Pendeta Simamora, pendeta dari GBI, seorang gembala dari GBI, jadi bersepakat dengan saya bahwa memang gerakan karismatik ini memang sangat ditakuti oleh dunia ya. Vatikan aja takut sama gereja karismatik karena habis jemaat atau tergerus oleh gereja karismatik. Ya, memang gereja karismatik ini bisa dikatakan adalah gereja superpower yang tak terkalahkan di dunia ini. Sebenarnya bukan atas nama gerejanya, tapi memang Tuhan ada di gereja karismatik ya. Jadi ada penglihatan seorang kesaksian dari Mukendi pada waktu dia masih menjadi dukun di Afrika, dia kerjanya melempar-lempar setan ke setiap gereja. Nah, jadi ini masuk ke gereja, akhirnya gereja ini hancur, gereja ini menjadi kacau lah gitu kan karena setan-setan ini. Lalu mungkin di dukun Afrika ini juga ingin melempar gereja ke salah satu gereja, tapi dia kaget kok gereja ini ada apinya dan ada malaikat-malaikat berpedang berapi menjaga gereja ini besar-besar. Nah, dia heran kok gereja yang satu ini kok ada apinya, ada malaikat memakai pedang berapi menjaga gereja ini, sementara gereja yang tadi saya lempar setan Beelzebul kok malah hancur, gerejanya kacau gitu kan. Lalu setelah mungkin dia bertobat, dia baru menyadari, loh ini kan gereja yang dulu saya lempar yang api dan malaikat menjaganya kata gitu. Lalu setelah dia cek, ternyata gereja yang ada api dan malaikat dengan pedang berapi itu adalah gereja karismatik. Jadi memang di gereja-gereja lain kan ada yang bertanya tadi, apakah cuma di gereja karismatik ada Tuhan? Betul, hanya di gereja karismatik ada Roh Kudus. Di gereja yang lain tidak ada Roh Kudus. Saran gua, kalau enggak pindahlah ke gereja karismatik. Kalau tidak, gereja lo sendiri lo rubah jadi gereja karismatik.
Gitu loh. Gedungnya lu rubah jadi gereja karismatik. Jadi saran gua cepat-cepatlah kalian bertobat supaya kalian tidak masuk neraka. Ya, jadi ajaran Nabi itu masih ada. Jadi kalau lu gak ngaku Nabi itu ajaran karismatik. Lu gak ngaku Nabi itu ajaran karismatik. Bukan lu gaknya ngaku-ngaku Nabi, bukan. Di karismatik memang Nabi masih harus ada, nggak boleh nggak ada gitu. Jadi luga bukan halu. Wah, saya perbaiki lagi nih. Luga Nabi halu, jangan. Dan nggak perlu lagi mengatakan orang Kristen sendiri menolak luga. Orang Kristen yang mana dulu? Protestan iya. Tapi kalau gereja karismatik, saya orang karismatik tidak ada yang menolak saya. Buktinya saya kalau ketemu pendeta-pendeta nggak ada tuh yang berani ngatain saya nabi palsu, ya kan nggak ada. Justru saya bekerja sama dengan pendeta-pendeta GBI di Jakarta, bekerja sama, dan memang pendeta-pendeta GBI yang mengikuti ajaran karismatik. Jangan pendeta GBI yang tidak ngikutin ajaran karismatik. Pendeta GBI tapi ngikutin ajaran Katolik, banyak seperti itu. Di GBI dia cuma mau mencari dana, karena di GBI kan dananya raksasa. Dana paling besar itu di GBI, makanya orang berubah ke GBI. Nah, kalau berani masuk gereja karismatik, wajib mengikuti anggaran karismatik. Jangan masuk ke GBI cuma ngambil duitnya doang. Lo di luar bikin-bikin ajaran lo sendiri, nggak bisa. Jadi kalau memang tidak mau mengikuti ajaran karismatik, ya silakan angkat kaki. Ntar saya kasih ongkos keluar dari karismatik, ya, Som. Oke, mantap. Ternyata banyak ya para gembala yang sebenarnya mereka mencari makannya dari karismatik, tapi sebenarnya mereka sama sekali tidak mengikuti ajaran karismatik. Dan menurut dua narasumber kita ini, betul. Ketika seseorang yang mengaku hamba Tuhan tetapi ternyata tidak mengikuti apa yang dikatakan seperti yang diajarkan oleh karismatik, termasuk yang paling mendasar tentang baptisan, maka percuma semua itu. Dia nggak akan pernah terselamatkan. Itu kan nggak maksudnya, Kak, ya? Iya, betul. Ya. Jadi memang ada yang paling mendasar. Selain yang paling mendasar itu dalam hal baptisan, itu apalagi yang paling mendasar yang itu sekiranya dirasa berbeda dan di mana selain ajaran karismatik dirasa tidak tepat atau mungkin menyimpang dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Silakan. Mulai dari Pak Simamora dulu, silakan, Pak. Adanya Nabi. Oke, silakan. Silakan Pak Simamora. Yang pertama yang mendasar yaitu baptisan. Yang kedua, apabila mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah salah satu materai dalam kehidupan orang Kristen. Itu materainya. Dipenuhi dengan Roh Kudus itu masih jadi tanda tanya apakah nama mereka nanti sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah seperti dalam Wahyu 13 ya, Wahyu 13. Itu jelas dikatakan di mana. Jadi setiap orang, karena memang dalam karismatik itu sangat setiap orang, karena memang dalam karismatik itu sangat bahkan seperti kami kalau itu sudah hari kenaikan, kami melakukan yaitu 2 salam. Agar apa? Agar setiap berbahasa lidah, ya, itu. Dan itulah materi mereka nanti. Dan yang ketiga, masalah ajaran makan darah. Ini juga sebenarnya ya ajaran yang mendasar sebenarnya. Tapi ada banyak gereja-gereja yang tidak berani menyampaikan bahwa darah itu sebenarnya harus dihindari. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah menjadi larangan. Masa tidak disampaikan kan itu?
bahwa darah itu tidak boleh dimakan dan itu harus dicurahkan ke tanah ketika menyembelih binatang yang mau dimasak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada tiga, baptisan, satu Roh Kudus dan masalah makanan. Oke, mungkin Luga bisa menambahkan atau mungkin bisa mereview untuk melengkapi lagi yang perbedaan mendasarnya di apanya, Kak ya? Iya, silakan. ajaran karismatik kan dari Pak Imamora kan baptisan, jangan makan darah, itu benar semuanya. Lalu ajaran karismatik lain yang lain ada juga. Harus ada nabi di dalam gereja. Nabi dan rasul harus tetap ada. Itu juga ajaran karismatik. Nah, ajaran karismatik yang nabi dalam gereja dan rasul dalam gereja ini yang dicampakkan oleh gereja Protestan ini, sehingga karena nabi dan rasul tidak ada, sehingga pendeta lah yang berkuasa. Nah, kalau sudah pendeta berkuasa, bahaya. Gitu loh. Bahayanya kenapa? Ya masuklah nanti ajaran-ajaran simbolis. Ya kan? Nah, itulah dibilang, baptisan percik, baptisan nggak usah harus bahasa roh, apa tuh raba. Paling gitu kan ngomongnya kan. Biasa tuh. Nah, itulah kalau nabi udah nggak ada dalam gereja, akhirnya pendetanya jadi raba. Jadi menghina jatuhnya. Menghujat Roh Kudus. Itulah akibatnya kalau tidak ada nabi dan rasul di dalam gereja. Nah, makanya nabi ini dibangkitkan Tuhan di akhir zaman supaya membungkam mulut guru-guru ini, guru-guru sarjana-sarjana teologi dibungkam sama nabi. Nabi kan punya power, dia punya power untuk menutup mulut guru palsu ini seperti menutup mulut singa. Dia mau kayak gitu kan. Jangan kau banyak omong, kau banyak kali kau muncung kau digituin. Nah, itu adalah tugasnya adalah supaya guru palsu ini dan pendeta-pendeta gembala-gembala yang tidak berkenan sama Tuhan ini runtuh kekuatannya, sehingga Tuhan bangkitkan gembala-gembala yang baru yang mengasihi Tuhan. Gereja juga butuh gembala yang benar-benar gembala yang meneladani Yesus Kristus, yang mau bergandengan tangan dengan rasul, gembala yang mau bergandengan tangan dengan nabi, sehingga gereja itu akan cepat berkembang. Sebenarnya dengan bangkitnya rasul dan nabi itu gereja itu akan cepat berkembang luar biasa. Begitu. Jadi adanya nabi dan rasul bukan hambat gereja, justru membuat gereja semakin diberkati Tuhan. Seperti itu. Jadi, makanya, tapi saya lihat dari penelitian saya, semenjak saya berdebat dengan para gembala, dengan para guru yang menolak baptisan, saya melihat mereka kalah kok. Nggak ada perlawanan saya lihat. Nah, karena kekalahan mereka inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ajaran mereka kacau. Mereka ini seperti lalang, kata Pak Simamura tadi ya. Lalang itu adalah rumput-rumput yang cuma mau menghabisi padi. Nah, lalang ini nanti akan dipisahkan lalu akan dibakar dengan api yang tak padamkan. Jadi kalau mau jadi lalang, kalau mau di neraka ya udahlah, nggak usah dibaptis lah. Ya, tapi kalau mau bertobat, baptis. Seluruh Kristen di dunia ini datang ke gereja, baptis, cari gembala-gembala dari karismatik yang penuh Roh Kudus, minta dibaptis sama mereka. Ya, baptis. Kalau nggak dibaptis, saya pastikanlah kau ke lautan api. Kira-kira seperti itu aja. Oke, makasih. Ada sebuah statement menarik ketika dari yang Luga tadi cerita tentang pengalaman dari Mukendi, mantan dukun dari Afrika, dan juga penglihatan dari Luga. Ternyata gereja selain gereja karismatik itu ternyata sama sekali tidak ada Roh Kudusnya atau tidak dinaungi Roh Kudus. Padahal selama ini dari non karismatik juga sering mengklaim bahwasanya mereka adalah dinaungi dan selalu dinaungi oleh Roh Kudus.
Sebenarnya ciri khasnya apa sih Kak antara yang dinaungi baik gereja maupun orang atau jemaat yang dinaungi Roh Kudus dengan yang tidak itu perbedaannya di mana apa Kak? Ada ciri khasnya nggak Kak? Silakan nanti Pak Simamora setelah itu ya selalu gaya. Makasih. Ada. Bahasa roh itu salah satu ciri utamanya, bahasa roh. Itu ciri khas orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Malah dia ngejek kan. Nah, jadi bahasa roh itu adalah ciri orang penuh Roh Kudus. Itu bahasa roh. Terus yang kedua, ada lagu-lagu, ada nyanyian-nyanyian baru. Nah, lagu-lagunya orang Kristen kan baru terus tuh. Di saat ku tak berdaya, itu lagunya lagu-lagu baru terus tuh. Kalau orang-orang Protestan nggak ada lagunya, mereka pakai lagu yang udah tahun 700, bayangin loh. Tenang bersama Yesus. Pas dicek lu tau gak umur lagu itu tuh udah berapa tahun? Itu udah diciptakan tahun 1000. Bayangin udah 1000 tahun tuh lagu lamanya. Nah, kalau orang Protestan dia nggak bisa bikin lagu baru dia. Lagunya itu aja. Mari kita semua berdiri di hadapan Bapa. Mari kita semua gitu kalau orang Protestan. Kalau orang karismatik enggak, pakai musik kayak lagu-lagu pop gitu. Nah itu bedanya juga tuh karismatik. Makanya lagu karismatik lebih enak. Jadi lebih enak karismatik